dan beban berat, aku beri kelegaan. Hadirat Tuhan mengalir, terima. In Jesus name, in Jesus name, dalam nama Yesus, in Jesus name, in Jesus name, dalam nama Yesus. Kuasamu bekerja. Roh Kudus bawa rohnya untuk menikmati kerajaan. Bawa dia Tuhan Yesus, sekolah Bapa yang kekal. Bawa rohnya untuk menikmati kerajaanmu. Bawa rohnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarkan dia tolong saya. Haleluya. Angkat tangan. Haleluya. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Terima, terima. In Jesus name. Dia tahu semuanya. Dia tahu yang di pikiranmu, dia tahu di hatimu. Allah itu roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terima. In Jesus name. Jama. Terima. In Jesus name. Haleluya. Kuasamu bekerja Tuhan, Roh Kudus mengalir. Roh Kudus mengalir atasnya. Bawa rohnya untuk menikmati kerajaanmu. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan The Betters ya, channel yang mengedukasi dan menghibur juga ini ya. Ya, selamat datang di channel ini, di mana channel ini adalah channel tanggapan santai saja yang sedang saya perbaiki ya. Ini salah satu channel kesayangan saya sebenarnya. Di 2021 ini adalah channel yang benar-benar membantu hidup saya. Tetapi entah kenapa selama 2022 channel ini mati suri, sehingga di 2023 ini besar harapan saya agar channel ini bisa aktif kembali, agar bisa menjadi rumah dari kami ya, dari orang-orang yang ada di HMC, untuk bisa menyuarakan suara kami, agar bisa mengcounter fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh para polemikus. Jadi mohon dukungannya teman-teman, jangan lupa di-subscribe dan di-share, serta aktifkan lonceng ya, karena kita akan cukup aktif di dalam channel ini. Oke, di kesempatan ini, kita akan membahas ya, Pendeta Harisuli Lubis yang kembali unjuk kebolehan. Jadi di sini Pendeta Harisuli Lubis ya sedang melakukan perjalanan, sedang melakukan penginjilan di wilayah Sumatera Barat dan juga wilayah Mentawai. Tentu saja kalau yang namanya pelayanan yang dibuat oleh Pendeta Harisuli Lubis itu selalu dibarengin dengan yang namanya supranatural, dengan yang namanya mukjizat-mukjizat. Kalau kita sering mendengarkan Luga mengatakan dia punya mujizat, dia bisa mengusir setan, dia bisa menengking, bisa apa-apalah. Ya, selama ini kita cuma mendengar ocehan dari Luga Tambunan, tetapi kita belum pernah melihat Luga mempraktekkan hal tersebut. Ini berbeda dengan Pendeta Harisuli Lubis yang selalu di dalam setiap kesempatan menunjukkan kesaktiannya, menunjukkan kemampuannya dalam membuat orang rebah, dalam membuat orang menjadi sembuh. Ini sekaligus ya, adalah pembuktian buat orang-orang yang suka menyinyiri, suka mengata-ngatai Pendeta Harisuli Lubis di belakang. Contohnya siapa? Contohnya adalah Pendeta Muriwali yang suka meragukan, mengatakan bahwa oh ini perlu dipertanyakan lah, masa ngusir setan tapi setannya nggak langsung keluar, harus terjadi istilahnya duel dulu ya, dalam antara Harisuli Lubis dan juga orang yang kerasukan kan. Jadi dia bilang in Jesus name gitu kan, tapi nggak langsung keluar, harus berkali-kali. Artinya dianggap sama Pendeta Muriwali ini nggak mungkin gitu. Kalau memang Tuhan berkuasa ya langsung keluar, mana mungkin terjadi perlawanan-perlawanan seperti itu. Nah, itu kan statement atau pendapat dari Muriwali. Dan untuk reminder, kita putarkan dulu ya pendapat dari Muriwali sebelum nanti kita tunjukkan ya, bagaimana kemampuan dari Pendeta Harisuli Lubis yang terbaru. Ya, kalau kita melihat dari setiap pelayanan Pendeta Harisuli Lubis, nampak ini, makin ke sini makin sakti. Kalau kalian lihat, dulu misalnya ada 10 orang yang ditumpang tangan, yang roboh mungkin cuma 3-4 orang. Tapi kalau sekarang, 10 orang yang ditumpang tangan, 8-nya roboh kawan-kawan. 8-nya tersungkur, luar biasa. Makin ke sini makin sakti. Dan ini yang terbaru ya, makin luar biasa. Nanti akan kita tunjukkan. Tetapi kita putarkan dulu ya, nyinyiran dari Pendeta Muriwali sebagai berikut. Ya, baik saudara, dalam video ini saya ingin mengajak saudara untuk sedikit melihat dan mengamati seorang pendeta yang sakti. Pendeta sakti ini bisa usir buto ijo,
bisa mengusir suwangi, bisa mengusir begu ganjang, bisa mengusir wewe gombel, dan sejenis itu, saudara ya. Pokoknya makhluk-makhluk halus. Nah, mari kita melihat dulu tayangan yang berikut ini. Ya, rupa-rupanya ada orang kesurupan dan pendeta sakti ini berusaha berjuang untuk mengusir roh jahat ya yang merasuk orang itu sambil berteriak-teriak. Ya, itu didorong-dorong sekarang, saudara. Didorong-dorong ya. Itu ditekan. Ya, ditekan sampai terduduk di lantai orangnya. Tapi setannya belum keluar. Setannya belum keluar. Ya, lepas-lepas katanya, tapi setannya belum keluar ya, saudara ya. Mungkin pendeta ini belum mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Belum lepas setannya. Dia bilang lepas, tapi setan belum lepas. Oh, dia tanya nama sekarang. Ya, saya kira cukup, saudara ya. Kita tidak usah terus, melihat. Apakah, saudara, pengusiran setan model seperti ini itu alkitabiah atau tidak? Artinya pengusiran setan pakai proses menekan-nekan, berteriak-teriak, ya pakai nama Yesus berkali-kali, setannya disuruh lepas berkali-kali, sambil mendorong-dorong, ya apakah itu alkitabiah atau tidak, saudara ya? Mari kita membaca satu bagian dalam Alkitab sekarang, yang saya ambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16 ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, saudara, di situ dikatakan bahwa Paulus diganggu oleh roh jahat ya, dari seseorang yang mempunyai roh tenung atau roh jahat. Perempuan ini terus mengikuti Paulus berhari-hari dan mengganggu perjalanan pelayanan Paulus. Sampai pada suatu titik atau suatu saat, Paulus merasa sudah sangat terganggu dan tidak tahan lagi. Lalu Paulus menoleh kepada perempuan yang mempunyai roh tenung itu dan mengusir roh jahat itu. Dan ketika Paulus mengusir, seketika itu juga roh jahat itu keluar. Seketika, instan. Ya, itulah nyinyiran dari pendeta Muriwali yang sebenarnya menurut pendeta Risuli Lubis hanya iri hati. Dia iri karena nggak punya kemampuan seperti itu. Dia iri karena tidak diberikan talenta seperti itu. Seharusnya pendeta Muriwali introspeksi diri. Harusnya meminta kepada Tuhan. Harusnya berpuasa gitu kan. Dia bilang harusnya puasalah, berdoalah, agar diberikan juga kemampuan seperti itu. Jangan kerjanya nyinyirin orang, hanya kerjanya komplain. Dia tidak melihat bahwa pendeta Risuli Lubis itu benar-benar melakukan banyak hal untuk pemberitaan Injil. Dia turun ke daerah-daerah, dia keliling. Bayangkan kawan-kawan. Nggak semua pendeta mau seperti itu ya. Kalian bisa cek. Nggak semua pendeta itu mau turun ke pedalaman-pedalaman, ke orang-orang miskin. Kita lihat Risuli Lubis sering ke pinggiran rel kereta api, ke daerah kumuh. Ya, sekarang dia juga terus-terusan ke daerah-daerah ya. Sebelumnya sudah ke Aceh, ke Kalimantan, sekarang ke Mentawai. Luar biasa. Jadi dia terus kemanapun memberitakan Injil. Ya, menurut Risuli Lubis. Dan itu bisa kita lihat dari dokumentasi-dokumentasi dia, yang tentu saja itu wajib dilakukan oleh pendeta Risuli Lubis. Supaya apa? Supaya donatur dan juga sponsor-sponsornya melihat bahwa dia benaran kerja. Dia benaran menggunakan bantuan-bantuan dari donatur untuk misi penginjilan ya. Bukan seperti yang lain gitu kan. Ada juga gitu.
yang istilahnya cuman koar-koar tapi nggak sesuai. Suruh orang donasi untuk membantu anak yatim. Ternyata uang tersebut dipakai untuk rumah pribadi. Nah, itu kan menyeleweng. Kalau pendeta Risuli Lubis, dia masih sesuai. Orang membantu penginjilan dia, dan itu memang dia lakukan. Penginjilan itu memang dia lakukan. Setiap ketemu orang, dia katakan kan, Bapak, ya tahu nggak kalau Bapak meninggal masuk mana? Saya tanya anak SD. Ya, Anda lahir, terus Anda sekolah, besar, nikah, punya anak, ya cari-cari uang, terus meninggal. Meninggalnya kemana? Nah, selalu itu yang diulang-ulang gitu, untuk membuka pembicaraan dengan setiap orang yang dia jumpai. Artinya dia mengabarkan gitu, terlepas dari berhasil atau tidak. Dan kita tahu di perjalanan terakhirnya ini dia mengalami kebuntuan ya, istilahnya tidak ada satu orang mualaf pun atau muslim pun yang berhasil dia murtadkan sampai detik ini, yaitu kita mengucap syukur ya, alhamdulillah tidak ada saudara-saudara muslim kita yang terpengaruh. Terus ada yang bilang, Bang, pendeta Risuli Lubis kok gagal murtadkan orang? Kok gagal buat orang jadi Kristen? Apa karena dia nggak menunjukkan kemampuan dia? Nggak menunjukkan kesaktian dia? Enggak, dia nunjukkan. Jadi, itu tetap wajib. Untuk membuat orang percaya, itu wajib dilakukan. Jadi di sini pendeta Risuli Lubis nggak main-main loh. Yang berhasil, ya, dia buat tersungkur ya, dia buat rebah ke tanah, ini bukan orang biasa, ini kepolisian loh. Jadi pendeta Risuli Lubis mendatangi Polres Mentawai, karena memang diundang ya, nampaknya diundang karena ada yang jemput, diundang untuk khotbah di Polres Mentawai, dan di Polres Mentawai itulah pendeta Risuli Lubis unjuk kelebihan, unjuk kebolehan, ya, di mana dia berhasil membuat banyak personel-personel kepolisian yang ada di Mentawai itu tersungkur ke tanah. Luar biasa kawan-kawan. Ini nggak mungkin settingan, nggak mungkin. Mana mungkin, mereka ini polisi loh, yang benar aja kalian. Ya, kalian akan lihat bagaimana kelebihan, kekuatan ya dari pendeta Risuli Lubis di video sebagai berikut. Dan beruan berat aku beri kelegaan. Hadirat Tuhan mengalir. Terima. In Jesus name. In Jesus name. Dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Kuasamu bekerja. Roh Kudus bawa rohnya untuk menikmati kerajaan. Bawa dia Tuhan Yesus. Kaulah Bapa yang kekal. Bawa rohnya untuk menikmati kerajaanmu. Bawa rohnya. Haleluya. 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 Biarkan dia tolong saya. Haleluya. Angkat tangan. Haleluya. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Terima, terima. In Jesus name. Dia tahu semuanya. Dia tahu yang di pikiranmu, dia tahu di hatimu. Allah itu roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terima. In Jesus name. Jama. Terima. In Jesus name. Haleluya. Kuasamu bekerja Tuhan, Roh Kudus mengalir. Roh Kudus mengalir atasnya. Bawa rohnya untuk menikmati kerajaan. Karena kami percaya bahwa agama mengajarkan tentang Tuhan. Tapi agama tidak bisa memperkenalkan kepada kami siapa Tuhan itu. Terkecuali kami mengalaminya. Biarlah dia mengalami Engkau Tuhan. Hamba-Mu pun sebenarnya tidak bisa mengajarkan tentang Tuhan. Untuk mereka bisa mengenal. Jikalau bukan Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya. Hamba-Mu sudah selesai bicara. Roh Kudus ambil alih hidupnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat dua belah tangan. Pandang Yesus. Biarkan Roh Kudus mengalir sesuai dengan apa yang dia mau. In Jesus name. Terima penuh. Roh Kudus bekerja atasmu. Mengalir. Terima. Dia tahu pergumulan dan masalahmu. Dia tahu segalanya. Hari ini pengurapan Tuhan bekerja atasmu. In Jesus name. Dalam nama, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, masa depanku, hartaku, kekayaanku, kepastianku. Di dalam Yesus, aku menang. Lebih daripada pemenang. Saya percaya Tuhan Yesus lebih hebat. Daripada sistem yang ada di dunia ini. Terima. In Jesus name. 3. Penuh. Kuasamu bekerja Tuhan.
Bawa rohnya untuk menikmati kerajaan. Bawa rohnya mengalami pribadimu. Bawa rohnya. Bawa rohnya. Haleluya, haleluya. Saya percaya Tuhan, kami tidak bisa mengenal Engkau kalau bukan Engkau yang memperkenalkan dirimu kepada kami. Aku berdoa juga Tuhan buat Bapak ini. Mari angkat tangan. Haleluya, angkat tangan. Hadirat Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja atasmu. Terima in Jesus name. Terima, 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 penuh, penuh, penuh. Mengalir, terima. Shh. Terima. Kuasamu bekerja, urapanmu bekerja, hadiratmu bekerja. Rohmu bekerja atasnya. Rohmu bekerja. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Hadirat urapan Tuhan mengalir atasmu. Terima. Apa yang Tuhan taruh dalam rohku, aku dapat dari Dia dengan cuma-cuma, aku beri dengan cuma-cuma. Pandang Yesus. Terima, terima. In Jesus name. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, kekuatan ilahi mengalir atas. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masa depanku, masa depan, hartaku, kekayaanku, kekayaanku, di dalam Yesus, di dalam Yesus, aku dipelihara, dijagai, dilindungi, bersama Yesus, aku lakukan perkara-perkara besar. Ya, kalian sudah saksikan sendiri ya, betapa sakti mantragunanya Pendeta Rizuli Lubis. Dan kita bisa lihat, sekarang ya, 10 orang didoain, 8-nya rebah. Kalau dulu nggak sebanyak ini. Makin ke sini, makin luar biasa. Saya takutnya ya, bahwa Pendeta Rizuli Lubis ini akan makin luar biasa gitu. Akan makin luar biasa. Bukan takutkan sih. Maksudnya saya memprediksi ya. Saya prediksi dia akan makin luar biasa. Kalau sekarang harus tumpang tangan, besok-besok ya, mungkin dia akan lebih luar biasa lagi, istilahnya dari jauh juga bisa. Jadi seperti pendeta-pendeta karismatik lainnya, yang kadang tinggal tiup gitu kan, gitu. Begitu ditiup, orang rebah. Ya, itu jarak jauh. Jadi dia di panggung, orang-orang di bawah panggung, itu tinggal dia tiup, langsung. Ya, atau mungkin dia hempaskan gitu kan. Dia pakai jaketnya, dia hempaskan, orang-orang dari jarak jauh pun akan langsung ini ya, tersungkur gitu. Ya, seperti yang dipraktekkan oleh pendeta-pendeta besar. We break it in the name of the Lord. Holy, holy. What's going on? Lupus, all the pain is gone. Whoa, 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 whoa. Pick it up. What's wrong with her? What's wrong with her? Lupus! Oh, it's in peace. Holy, holy. Here, guys. Whoa. Worthy is the Lamb. Joshua, 15 years old. Joshua, 15 years old. And He was in a fire when he was 3. It caused traumatic symptoms. He could not speak correctly. could not what? He stuttered for 13 years. Whoa. Bring him up. She was in the choir. She was in the choir. Her glasses fell off. She could see. She what? She what? She's in the choir. Her glasses fell off. And now her eyes. What is the Lamb? Cancer, Pastor. Cancer. Cancer. All the pain is gone. God, the anointed. Holy, holy.
Ya, teman-teman sudah lihat ya, itu Benny Hinn. Nah, jadi kalau Benny Hinn itu tingkatannya udah luar biasa. Dari jauh pun orang udah bisa tersungkur. Nah, saya rasa sebentar lagi ya, kalau Pendeta Risuli Lubis terus seperti ini, dia akan mencapai tingkat ya, kemampuan seperti Pendeta Benny Hinn. Bisa dari jarak jauh. Dan itu kalau naik lagi levelnya, ya, kalau levelnya naik lagi, bisa menghidupkan orang mati. Ah, ini yang seru. Kita tunggu. Apakah nanti suatu saat Pendeta Risuli Lubis akan membuat mukjizat, menghidupkan orang mati juga, atau mungkin dia bisa praktek gitu kan, misalnya dirinya yang mati, dikuburkan, terus dia bangkit di hari keberapa gitu, apakah akan sampai ke level seperti itu? Karena kalau kita lihat di Afrika sudah ada, ya sudah ada yang seperti itu. Bahkan ada yang mempraktekkan bahwa dia dikubur, ya nanti dia akan bangkit, ternyata nggak bangkit-bangkit lagi sampai sekarang. Ada beberapa pendeta yang praktekkan itu, dan gagal. Ya, mana tahu kalau Risuli Lubis berhasil, sehingga bisa membanggakan Indonesia tentunya. Karena kan ini secara nggak langsung akan membuat mata dunia tertuju ke Indonesia. Di Indonesia ada ya kan, yang sesakti ini, ada yang sebegitu luar biasanya. Nah, itu penting ya. Jadi semoga Pendeta Risuli Lubis bisa terus seperti ini, dan video ini juga sekaligus ya menampar orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang selama ini mencibir, ya mengatakan, wah Pendeta Risuli Lubis inilah itulah, kalian semua salah. Pendeta Risuli Lubis luar biasa ya, itu faktanya, kalian sudah lihat betapa luar biasanya Pendeta Risuli Lubis. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua, dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini menghibur, dan sampai jumpa.